Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, tentunya dengan banyak banget ya mungkin ilmu sederhana ataupun sebuah kita akan membuat rakitan atau membuat sesuatu yang menurut kita unik dan cukup menarik untuk dipelajari. Dan untuk kesempatan kali ini, sebelumnya terima kasih banyak untuk yang sudah selalu setia menonton channel saya dan selalu setia menunggu update terbaru video-video dari channel saya. Dan untuk kesempatan kali ini langsung saja kita langsung menjelaskan saja, karena ketika kita melakukan proses perakitan kita lebih banyak memakan waktu lebih dari 2-3 jam ya, bahkan sampai 5 jam untuk merakit segede ini. Dan sedangkan untuk merakit pemancar mini FM atau radio, di sini saya tidak mengcopy paste dari skema yang ada di Google ataupun di grup ataupun di YouTube yang lainnya. Enggak sama sekali, hanya saja saya mendapat clue atau bocoran sedikit dari sebuah kit radio yang menurutku ini cukup legend ya, cukup vintage ya. Ini udah dipretel ini, dan ini yang menjadi ilmu dasar saya, yaitu saya melihat bagian osilatornya dia terlihat rapi dan dia emang menggunakan transistor C930 yang dimana biasanya digunakan untuk memancar radio, dan di sini dia memakainya. Otomatis saya langsung mengadopsi bagian osilatornya saja, namun nggak cukup itu, kita harus mempelajari lagi gimana caranya untuk audio atau suara bisa masuk dengan suara jelas tanpa menimbulkan suara dengung ataupun suara terpendam. Dan untuk kesempatan kali ini sudah jadi down out, kurang lebih dia sekitar mungkin 1/4 atau setengah watt ya, nggak tahu kita nih ditempel. Emang dia terang sih, cuma kan kita nggak tahu ini berapa watt. Yang jelas ini yang penting asal tes dulu. Dan ini dia sampai di 78,95 MHz pada frekuensi counter, yang dimana dia ketika di frekuensi radio umum dia bisa di frekuensi sekitar berarti ditambah 10,7, berarti sekitar 89,8 FM ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk ini kita sengaja nggak pakai antena ekstra outdoor, karena di sini juga ada di lokasi frekuensi ini ada yang memakai yaitu radio gede, radio di kota. Jadi untuk ini saya emang tes sengaja dihantam langsung ke radio besar. Kenapa? Karena saya pengen tahu kualitas hasilnya gimana tanpa antena, apakah dia bisa memancar lebih dari 10 meter. Dan saya tes sendiri, dia mampu mancar sampai 20 meter bahkan hampir 50 meter dengan antena sepanjang ini saja, atau sepanjang satu ini dia sanggup menutup siaran lokal yang di sini yang diperkirakan sekitar 500 watt atau 1000 watt lebih ya. Jaraknya cuma 1 kilo kurang lebih dari rumah saya, jadi otomatis untuk ini kurasa sudah oke. Dan bagi yang mau merakitnya, Anda harus perlu tahu dulu semua komponen elektronik ya. Di sini yang pertama Anda harus tahu apa itu transistor,
Dan cara mengukurnya, di mana basis kolektor dan emitornya harus tahu. Kalau tidak tahu, Anda bisa cari di Google atau di Google, di Al Datasheet, atau ketik saja C sekian lah. Contoh ini pakainya C930, ketik saja C930, mana basis, kolektor, dan emitor, dan simbolnya seperti apa, basis, kolektor seperti apa, emitor seperti apa. Itu yang pertama, Anda harus tahu basis, kolektor, dan emitor suatu transistor. Yang kedua, karena transistor tidak selalu sama, setiap beda seri, beda model, atau beda abjad, mungkin basis, kolektor, emitor berbeda, dan inputnya juga terkadang ada yang berbeda. Untuk transistor, aku harap semua bisa mempelajari ya, di Google banyak, cari tahu saja mana pin, basis, kolektor, dan emitor, dan Anda gunakan multitester ajaib ya, yang ada di video saya ada. Silahkan cari saja di video saya, multimeter ajaib atau tester ajaib untuk cek komponen. Itu buat cek basis, kolektor, emitor sangat mudah dan sangat-sangat bisa dimengerti ya untuk orang umum, termasuk saya sendiri yang sudah lama terjun di elektronik. Saya cenderung lebih suka menggunakan sistem buzzer ya, atau suara tit pada tester, daripada kita harus melihat jarum hanya sebagai, malah untuk saya jarum sebagai acuan atau sebagai untuk kita tahu berapa tingkat kebocoran atau emang toleransi bias antara basis dengan emitor dengan basis, ataupun basis dengan emitor. Jadi untuk ini VU emang buzzer lebih sip. Untuk pengukuran voltase, saran saya gunakan multimeter digital ya. Dan untuk ini, yang pertama Anda harus tahu transistor, yang kedua kapasitor, dan membaca nilainya ya. Untuk ini Anda perlu belajar lagi di Google ya. Bagi yang belum tahu, Anda bisa cek saja di Google kapasitor ya. Untuk jenis-jenis pemancar FM seperti ini, dia biasanya emang sering menggunakan kapasitor keramik. Cara membaca kapasitor keramik atau non polar, Anda cari saja di Google, ada. Terus yang ketiga, resistor Anda juga harus tahu. Dan resistor adalah sebagai udah makanan sehari-hari ya, bahkan seperti air minum, malah seperti air minum lah, buat setiap hari kita minum. Itu resistor, Anda wajib paham, wajib tahu, dan membaca nilainya dengan jelas. Ada di pengenalan warna, ada di video saya banyak, udah full dari hitam sampai ke warna putih, dan itu nilai kode warna standar yang sangat bisa dipahami, dipelajari, ada di video saya. Dan untuk cara membaca total nilainya ada di video saya, ada ataupun di video uploadan saya juga ada untuk resistor. Dan untuk kapasitor Anda silakan cek saja di Google. Untuk pembacaan transistor cek saja di Google. Dan yang selanjutnya adalah cukup rumit ya di sini, dimana kita harus tahu namanya lilitan atau kembaran, dan ini dia menggunakan koker atau rumah ya, rumah lilitan, dia koker namanya, trimmer pakai koker. Dan ini modelnya seperti ini, koker pakai obeng min di trim. Ada juga model nih koker emang bawaan dari tuner FM, dan kita gunakan koker yang 8 mili. Anda juga harus tahu apa itu kawat email dan arah putarannya gimana, diameternya berapa, terus ukuran, diameter, dan total lilitan yang akan digunakan. Berikut arah lilitan ya, atau arah saat melakukan pelilitan kawat email, Anda juga harus tahu untuk ini. Jadi belajarlah sedikit-sedikit lah yang jelas. Untuk ini ya, kita langsung saja.
skemanya ada. Ntar untuk skema kita upload di postingan komunitas saya. Oke, untuk skemanya ntar kita posting di komunitas channel saya, jadi silakan Anda cek saja postingan saya di YouTube nanti ya. Setelah saya selesai upload video, saya akan langsung share skemanya di komunitas saya. Jangan lupa beri respon ya untuk komunitas saya, jadi untuk postingan saya yang skema, jadi saya lebih tahu ya. Dan untuk hasilnya silakan Anda komen saja di video saya ini hasilnya, bila Anda yang sudah menggunakan, bisa yang sudah merakitnya dan datanya sama persis dengan yang saya share berikut, sama total lilitan berapa lilit, kawatnya berapa, diameter berapa, dan bila sudah sesuai semua, Anda silakan komen di video saya ini. Dan untuk ini langsung saja kita nunjukin, kita tutup saja. Untuk ini namanya koker ya. Untuk yang ini koker, dia diameternya gunakan 8 mm, koker 8 mm, kawat email 1 mm atau 1 mm ya. Arah lilitan atau ini 1 mm atau 0,8 juga bisa. Arah lilitan ke kanan. Total 4 lilit ya untuk kokernya. Terus untuk kapasitor ini ya, kapasitor variabelnya dia gunakan 1 sampai 5 pf yang ada pada kepala tuner bekas, biasanya memang ada, saya gunakan seperti itu. Bila Anda kurang mantap bisa gunakan Varco ya, variabel kapasitor kondensator, bisa gunakan Varco. Dan untuk DV Anda search saja di Google bisa, atau di grup tentang radio, ada di DV adalah dioda varaktor, yang dimana saya juga ambil di bekas kepala tuner radio FM banyak, dan bekas di mesin FM kurasa ada. Dia ada yang modelnya dioda biasa, ada yang modelnya emang sedikit berbeda ya. Untuk dioda varaktor dia biasanya ada tempat khusus ya untuk pada radio FM, emang ada dioda varaktornya biasanya. Terus untuk yang lainnya ini udah untuk lilitan sama. Untuk penempatan resistor Anda harus diusahakan sama dulu ya. Bila sudah dipasang terus Anda tes ukur itu frekuensinya berbeda, Anda boleh cek lagi apakah ada perbedaan pada skema saya dengan rangkaian yang Anda bikin. Bila tidak ada perbedaan, bila selisih frekuensinya agak jauh, boleh Anda tambahkan kapasitor bagian ini, ditambah atau dikurangin terserah, di sampingnya ditambah lagi di paralel atau di jumper lagi dengan kapasitor keramik, entah 5 sampai 20 pf terserah Anda. Silakan Anda yang menentukan frekuensinya berapa. Dan untuk ini rentannya cukup jauh, dari 50 atau 60 MHz ke sekitar 90 MHz. Jadi untuk ini range-nya cukup jauh. Dan untuk frekuensi ke bawahnya Anda tinggal tambah lagi kapasitor, ditempel lagi 10 pf, dia sudah turun lagi ke bawah jauh ya. Dan untuk hasilnya ini udah saya tes, sudah berjam-jam, udah sekitar 4 jam dia belum bergeser ya, 0,1 pun tidak bergeser. Jadi untuk ini insya Allah aman. Dan untuk hasil suaranya udah oke, mantap, bass masuk, malah sedikit over bass ya. Jadi untuk Anda yang ini gunakan tone control yang agak ke middlean atau ke triplean sedikit. Untuk skema mungkin ada yang mau lihat dulu. Ya. Untuk ini emang sedikit nih ya, enggak ada yang kurang dikit, cuma di bagian titiknya saja nih enggak dikasih.
Ya, takutnya ini bukan sambungan alias jalur terbang. Suntok baik. Oke, karena dipakai ya, nah kan habis digeser pun sama 78,95 dia sama walaupun digeser. Jadi ini aduh skemanya ditutup ya. Ya oke, untuk yang ingin melihat skemanya ada di postingan saya. Ntar ya, silakan Anda cek sendiri di postingan saya. Dan terima kasih banyak sudah hadir ya untuk menonton video saya tanpa di skip. Tentunya terima kasih banyak. Dan bagi Anda yang tidak skip videonya, saya doakan semoga Anda cepat bisa mempelajari elektronik detail ya dari awal sampai akhir. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya, yang belum, untuk yang lainnya yang belum tahu ya dikasih tahu, silahkan di share ke teman-teman Anda, boleh. Semakin banyak kawan, semakin banyak saudara, saya juga semakin suka. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.